Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari baik untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah kristalografi dan mineralogi di kampus ITATS. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mineralogi batuan beku. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang rock forming mineral atau mineral-mineral penyusun batuan. Nah, hari ini kita akan mempelajari mineralogi yang ada pada batuan beku. Jadi kita kembali lagi ke kuliah geomorfologi dan geologi dasar semester sebelumnya, di mana pembentukan batuan beku atau pembentukan mineral yang ada pada batuan beku ini dipengaruhi oleh lokasi tektonik. Lokasi tektonik ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya arus konveksi. Arus konveksi yang menyebabkan terjadinya pergeseran lempeng benua maupun lempeng samudra, ya. Jadi saya jelaskan lagi ya. Karena arus konveksi yang ada pada lapisan mantel ini menyebabkan terjadinya lempeng samudra ini bergeser sehingga menghimpit lempeng yang ada pada benua. Nah, sehingga muncul terminologi dari pergerakan lempeng tersebut, muncul terminologi sumber pembentukan magma. Ya. Sebelum kita membahas pembentukan magma itu sendiri, kita bahas dulu tentang siklus batuan. Di geologi dasar dan geomorfologi semester sebelumnya sudah kita bahas tentang tentang siklus batuan, ya, dimana setiap batuan mempunyai prosesnya sendiri untuk menjadi berubah ke batuan yang selanjutnya. Ya, di sini kita ada salah satu contoh siklus batuan, ya, dimana pada permulaannya pada permulaannya magma mengalami pembekuan, ya. Kemudian magma yang membeku disebut dengan batuan beku. Ketika batuan bekunya sudah ada di permukaan sehingga mengalami pelapukan karena bersentuhan dengan atmosfer. Ketika batuan beku mengalami pelapukan sehingga terubah menjadi sedimen. Nah, sedimen tersebut mengalami pemampatan atau mengalami tekanan pada tekanan 100 atmosfer dan suhu 100 derajat Celcius yang kita sebut dengan diagenesa, sehingga sedimen tersebut terubah menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen semakin dalam terkubur sehingga suhu dan tekanannya semakin besar lagi, sehingga tekanannya bisa mencapai 3000 atmosfer dengan suhu 300 derajat Celcius ke atas. Itu menyebabkan batuan sedimen mengalami perubahan yang disebut dengan metamorfisme, sehingga produk batuannya adalah batuan metamorf. Kemudian batuan metamorf semakin dalam lagi posisinya, semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi suhunya, menyebabkan batuan metamorf tersebut mengalami pelelehan dan menjadi magma lagi, ya. Di sisi lain, batuan metamorf juga jika tersingkap ke permukaan, batuan metamorf bisa terubah menjadi sedimen, ya. Begitupun batuan sedimen ketika bersentuhan dengan atmosfer, batuan sedimen bisa terubah lapuk kembali menjadi sedimen. Kemudian batuan beku yang ada di dalam perut bumi ketika dia tertimbun
mengalami peningkatan tekanan dan suhu, itu menyebabkan batuan beku tersebut mengalami metamorfisme. Ya. Nah, ini adalah 4 sumber magma. Ya. Yang pertama itu disebut dengan hotspot. Ya. Jadi hotspot ini merupakan daerah kemunculan magma yang bentuknya titik dan lokasinya ada di lempeng samudra. Ya. Kemudian yang kedua adalah MOR atau disebut dengan Mid Oceanic Ridge. Dalam bahasa Indonesianya disebut dengan pemekaran dasar samudra. Nah, ini yang menjadi pusat pergerakan dari arus konveksi. Jadi ketika arus konveksi ini ke atas, ini menyebabkan kedua lempeng ini bergerak secara divergen. Kemudian ketika lempeng ini bergerak secara divergen, ini membuka celah baru, dan si celah baru ini secara otomatis langsung membeku menjadi batuan beku dan menjadi bagian dari lempeng benua. Ya. Jadi ketika si lempeng ini bergerak saling menjauh, celahnya terbuka, magmanya keluar, dan seketika itu juga langsung terbekukan oleh dinginnya air laut. Oke. Kemudian karena si lempeng samudra ini terus bergerak, maka dia bertemu dengan lempeng benua. Nah, ketika terjadi pertemuan antara lempeng samudra dengan lempeng benua, menyebabkan terjadinya proses subduksi. Kedua gerakan ini disebut dengan gerakan konvergen dan prosesnya dinamakan subduksi. Ketika pergerakannya konvergen, ini terjadi pergesekan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, karena gesekan kedua lempeng tersebut, ini mengakibatkan pelelehan pada kedua lempeng. Nah, pelelehan kedua lempeng ini sehingga tercampur antara magma dari pelelehan lempeng samudra dengan pelelehan dari lempeng benua. Ya, dan ini mengakibatkan bentukan volcano atau gunung api jika magmanya berhasil keluar dari perut bumi. Tapi jika magmanya membeku di dalam perut bumi, itu kita sebut sebagai intrusif. Ya. Oke, yang selanjutnya adalah kaldera and rhyolitic tuff, ya, dimana proses ini mirip dengan hotspot, tapi lokasinya saja yang berbeda. Kalau hotspot lokasinya ada di lempeng samudra, sementara kaldera and rhyolitic tuff ini lokasinya ada di lempeng benua. Ya, jadi sumber magma ada 4 tipe. Nah, keempat sumber magma ini mempunyai perbedaan mineraloginya masing-masing. Penasaran? Kita bahas lagi selanjutnya. Nah, kita bahas dulu ini ya, batuan intrusif. Ya, jadi batuan beku itu modelnya tidak jauh, hanya 2 kemungkinan, antara intrusif atau ekstrusif. Dia membeku di dalam atau membeku di luar permukaan bumi. Ya. Nah, yang membedakan apa banyak sekali ya. Kita bahas di slide-slide selanjutnya. Ya. Nah, ini merupakan geometri dari bentukan batuan intrusif. Ya. Kita lihat yang nomor 1. Yang ekstrusifnya menjadi ini ya, bentukan gunung api ya. Nah, sementara bagian intrusifnya ada yang membentuk menjadi dapur magma, sementara ada juga magma yang menembus celah-celah batuan. Ada yang mengikuti lapisan batuan dan ada yang memotong batuan. Yang mengikuti lapisan batuan dinamakan sill, sementara magma yang menembus lapisan batuan disebut dike ya. Sementara dapur magmanya kita sebut sebagai batolit. Nah, ini merupakan geometri dari bentukan magma yang ekstrusif.
ya. Bentuknya biasanya kerucut volcano, tapi bergantung dari tipe magmanya. Waktu kuliah geomorfologi saya sempat jelaskan ya, bentuk gunung api itu masing-masing berbeda gitu. Jadi jika bentuk gunung apinya seperti ini, maka magmanya seperti itu. Seperti contohnya, kalau gunung apinya bentuknya perisai, berarti magmanya berkarakter encer. Kemudian selain encer, juga persebaran batuannya itu mencapai ratusan kilo ya. Sehingga karena magmanya encer, si volcanonya tidak sempat membentuk gunung api yang cukup tinggi ya. Nah, lanjut lagi, ini adalah proses pembentukan magma yang ada di lempeng samudra. Nah, jadi ini adalah lapisan dari mantel. Kemudian ini adalah lempeng samudranya. Nah, bagaimana pembentukan magma basaltik atau magma yang bersumber dari lempeng samudra ya. Jadi karena di sini ada arus konveksi ya, arus konveksi ini menyebabkan pelelehan pada bagian bawah dari lempeng samudra. Jadi ya, bagian paling bawah dari lempeng samudra ini meleleh karena panasnya astenosfer. Nah, karena panas, si lelehannya mengalir ke sini seiring dengan bukaan dari gerakan divergen lempeng samudra ya. Kemudian di sini juga ada hotspot. Apa yang membedakan antara MOR dengan hotspot? Jika pemekaran samudra, dia retakannya berbentuk line atau garis gitu. Sementara hotspot ini adalah retakannya hanya berbentuk titik saja. Sehingga biasanya MOR itu pasti punya garis divergennya, sementara hotspot tidak punya garis divergen. Dia hanya titik keluaran magma saja. Nah, kemudian ini adalah proses pembentukan magma yang ada di daerah subduksi. Jadi ini adalah pergerakan konvergen antara lempeng benua dengan lempeng samudra. Nah, karena pergerakan kedua lempeng ini menyebabkan pergesekan. Gesekan kedua lempeng ini menyebabkan percampuran antara material lempeng samudra dengan lempeng benua. Ketika bercampur, meleleh menjadi magma dan magmanya mengalir ke permukaan bumi. Ketika mengalir ke permukaan bumi, terbentuklah gunung api. Nah, ini salah satu modelnya ya. Jadi gunung api di sini kalau kita reverse back ke siklus batuan itu, jadi batuan beku dia mengalami erosi oleh aktivitas atmosfer menyebabkan pengendapan batuan sedimen. Nah, pengendapan batuan sedimen ini masih tetap bagian dari lempeng benua. Kemudian ketika terjadi subduksi, ini si batuan sedimennya juga mengalami pelelehan. Ada yang meleleh menjadi magma, dan yang tidak meleleh dia terubah menjadi batuan metamorf. Ya. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah zona batuan metamorfnya, dan di pinggir-pinggir dari zona pipa gunung api ini terubah juga menjadi batuan metamorf. Yang membedakan adalah metamorfisme yang ada di sini adalah didominasi oleh tekanan dan suhu. Sementara untuk di daerah pipa gunung api ini dia ubahannya lebih banyak termalnya atau temperatur. Nah, ini
Ini tentang geometri batuan beku. Nah, jadi ini adalah volcanic neck plug atau yang kita sebut sebagai sumbat gunung api. Jadi ini dulunya adalah gunung api ya, gunung api. Kerucutnya ini sudah hilang, yang tersisa tinggal sumbat gunung apinya saja. Sementara kerucut gunung apinya sudah tersapu oleh erosi. Nah, ini adalah tubuh batolit. Jadi besar sekali, luasnya bisa lebih dari 100 km persegi ya. Dan biasanya komposisinya granit hingga granodiorit. Nah, klasifikasi batuan beku biasanya pertama didasarkan pada tekstur dan komposisi ya. Batuan beku vulkanik itu biasanya bertekstur avanitik hingga porfiritik ya. Contoh batunya ada riolit, andesit, basalt. Batuan beku plutonik atau intrusif itu bertekstur vanerik. Contoh batuannya ada granit, ada gabbro, ada diorit ya. Nah, komposisi dan tekstur batuan beku ya. Komposisinya masih ingat ya, di geodas kita belajar felsik dan mafik. Batuan beku asam, batuan beku basa, magma asam, magma basa ya. Ya, felsik itu contoh batunya seperti granit dan riolit. Mafik itu contoh batunya seperti gabbro, diorit, basalt ya. Kemudian ada juga batuan beku yang komposisinya intermediate atau menengah atau pertengahan antara felsik dan mafik ya. Yang contoh batuannya granodiorit dan andesit. Ya, pada intinya batuan beku yang bertekstur avanitik itu tekstur batuannya mempunyai butir mineral yang halus. Sementara yang vanerik mempunyai butir mineral yang kasar. Kenapa? Karena pada saat pembekuan batuan beku yang avanitik ini dia membeku di luar ya, vulkanik di luar, sehingga penurunan suhunya berlangsung cepat sehingga pembentukan mineral tidak sempat membentuk kristal yang cukup besar. Nah, sementara yang bertekstur vanerik karena dia plutonik atau membeku di dalam bumi, sehingga penurunan suhunya berlangsung lambat, sehingga pembentuk mineral-mineral mempunyai cukup waktu untuk membentuk kristal yang cukup besar ya. Kemudian ada juga batuan yang mempunyai tekstur antara avanitik dengan vaneritik yang disebut dengan porfiritik. Jadi porfiritik ini teksturnya itu sebagian ada yang mineralnya berbutir halus dan sebagian ada mineral yang berbutir besar. Nah, ini pembentukannya di antara ya atau hipabisal. Hipabisal itu adalah magma yang membeku dekat dengan permukaan. Nah, sehingga karena dia dekat dengan permukaan, ada sebagian mineral yang membeku dengan cepat sehingga dia hanya membentuk mineral dengan ukuran-ukuran yang halus. Dan sementara ada beberapa mineral lainnya yang cukup stabil pada suhu dingin, enggak dingin sih, ada di suhu yang sesuai dengan mineral tersebut, sehingga mineral tersebut mempunyai waktu untuk membentuk kristal yang cukup besar. Kemudian ada lagi pada batuan beku yang disebut dengan vesikuler. Jadi vesikuler ini adalah batuan beku yang mempunyai rongga-rongga, bentuknya pori-pori seperti itu ya, pori-pori. Ini karena pada saat pembekuan magma di bagian luar, di bagian permukaan bumi, karena suhunya turun terlalu cepat, ini menyebabkan gas-gas dari gunung api pun harus keluar serentak dari magma tersebut, sehingga gelembung-gelembung yang ada pada magma tersebut dia menjadi geometri pembentukan batuan beku itu sendiri.
Sehingga yang bulat-bulat itu, pori-porinya itu adalah jejak dari pelepasan gas yang ada pada magma. Nah, kita lanjut belajar ke piroklastika ya. Jadi ketika belajar mineralogi batuan beku itu satu produk juga dengan piroklastika. Walaupun dalam klasifikasinya batuan beku itu berbeda dengan piroklastik. Jadi endapan piroklastik ini adalah endapan yang dihasilkan dari saat letusan gunung berapi ya. Masih ingat wedus gembel ya. Jadi wedus gembel itu bukan biri-biri ya, bukan kambing, tapi wedus gembel itu adalah piroklastik cloud yang disebut dengan awan piroklastik atau yang disebut dengan awan panas. Tapi saya kurang setuju dengan penamaan awan panas karena di dalam piroklastik cloud ini isinya bukan uap air, tapi isinya adalah berbagai material gunung api dari ukuran halus hingga berukuran bongkah ada di dalamnya. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam awan panas itu, yang teman-teman rasakan bukan hanya panas, tapi juga kena lemparan dari batuan gunung api itu sendiri. Ya. Nah, jadi dalam batuan piroklastik ya ada terminologi piroklas, piroklastik dan tefra. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, kemudian dari penamaannya juga ada beberapa yang berbeda seperti skoria, pumice, obsidian. Saya jelasin dulu yang skoria ya. Jadi skoria ini sebenarnya mirip dengan vesikuler. Kalau vesikuler berongga, skoria juga sama-sama berongga. Yang membedakan adalah massa jenisnya. Skoria itu rongga dengan rongga lainnya saling terhubung, sementara skoria rongga dengan rongga lainnya tidak terhubung. Terus perbedaan selanjutnya adalah skoria dia sangat ringan, sementara vesikuler dia beratnya masih seperti batuan beku biasanya. Kemudian pumice ya. Jadi pumice ini produk batuan piroklastik berukuran pasiran ya. Kemudian obsidian ya. Obsidian adalah produk dari pembekuan magma juga, tapi pada saat pembekuan magma ini dia tidak sempat sama sekali membentuk satupun mineral ya. Jadi obsidian ini adalah batuan yang mineralnya amorf, tidak ada mineral, tapi dia senyawa saja. Isinya volcanic glass, kaca ya. Nah, ini juga beberapa produk dari piroklastik. Ada volcanic bomb, ada volcanic breccia ya. Nanti kalau teman-teman masuk ke perkuliahan petrologi, kita pelajari lebih dalam apa yang membedakan keduanya ya. Nah, ini adalah contoh dari skoria ya. Dan ini contoh dari pumice ya. Jadi skoria terbentuk pada komposisi basa, sementara pumice terbentuk pada komposisi magma asam. Ini adalah obsidian ya. Ketika teman-teman melihat kaca yang pecah, maka pecahannya seperti ini ya. Disebut dengan pecahan konkoidal atau pecahan mengulit bawang ya. Ini artinya ketika obsidian pecah seperti ini menandakan bahwa senyawa padat yang ada pada batu obsidian ini tidak mempunyai sistem kristal. Seharusnya jika ini mempunyai sistem kristal, maka pecahannya akan mempunyai belahan-belahan yang membentuk kristal. Nah, ini adalah tuf ya. Tuf itu adalah produk piroklastik yang berbentuk debu ya. Debu yang berkumpul menjadi batu, terpadatkan menjadi batu, itu disebut dengan tuf ya.
Dan ini adalah rekaman korban pyroclastic flow pada bencana Pompei tahun 79 Masehi. Ya. Mengenaskan ya. Jadi orang-orang ini adalah salah satu produk yang terkena terpaan wedus gembel. Ya. Jadi itulah kenapa saya tidak begitu setuju dengan terminologi awan panas, karena di dalamnya itu bukan uap air saja gitu, tapi ternyata di dalamnya adalah berbagai material piroklastik. Ya, ini adalah lahar. Lahar juga sama, salah satu produk dari piroklastik. Ya, campuran dia mulai dari berukuran debu, berukuran pasir hingga berukuran bongkah yang besar. Ya. Dan biasanya lahar ini menjadi kekayaan sumber daya alam untuk penambangan pasir dan batu karena kualitasnya sangat bagus. Tapi di sisi lain juga material dari gunung api ini membawa kesuburan untuk pertanian. Ya, ini adalah contoh rumah yang tertimbun oleh produk lahar. Ya. Ini ya, truk sampai tertimbun oleh lahar juga ya. Nah, oke, kuliahnya sampai segitu, tidak ada tugas, tapi saya ingin sampaikan ke teman-teman tentang UTS yang akan teman-teman hadapi di tanggal 23 April nanti ya. Jadi di Google Classroom ini saya sudah mempublish assignment atau classwork untuk UTS-nya. Ya, UTS-nya itu kristalografi dan mineralogi, P untuk kelasnya, ya, Ki juga, dan di akhirnya UTS. Dan ini akan dipublish sesuai dengan jadwal. Jadi di sini scheduled for April 23, ya. Jadi akan dipublish pada 23 April jam 7.55 untuk kelas P, dan untuk kelas Ki akan dipublish pada jam 9.55. Teman-teman kan jadwalnya yang P jam 8 dan yang Ki jam 10. Sengaja saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman menyiapkan ya. Jadi pada jam segini, pada waktu tersebut nanti secara otomatis Google Classroom langsung mengirimkan ke email masing-masing. Jadi teman-teman pada hari itu dan jam segitu harap siap-siap ya. Nah, kemudian kita buka. Di sini saya udah masukkan juga petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Berikut di sini ada PDF dari soal UTS-nya ya. Teman-teman bisa mengerjakan dalam bentuk tulis tangan, tapi harus di-scan pakai mesin scan, jangan pakai HP ya. Atau diketik menggunakan Word. Dan poin terakhir adalah originalitas pekerjaan menjadi poin ya. Saya harap keaslian pekerjaan dari masing-masing punya teman-teman itu dikerjakan oleh masing-masing dengan isi kepalanya masing-masing ya. Oke, kemudian di sini juga ada petunjuknya ya. Lembar jawaban harus diupload ke Google Classroom. Jadi nanti teman-teman setelah mengerjakan hasil pekerjaannya harus diupload ke Google Classroom. Pada menu assignment UTS mata kuliah ini ya. Jadi di halaman ini teman-teman diupload di halaman ini sebelum batas waktunya ya. Jadi batas waktunya itu sesuai dengan jadwal. Contohnya yang kelas Ki itu dikumpul sebelum 11, diupload sebelum 11.40. Jika setelah 11.40 baru diupload, saya tidak bisa memeriksanya karena filenya tidak akan masuk ke saya ya. Begitu juga dengan kelas P. Kelas P itu paling lambat sebelum jam 9.40. Jika teman-teman mengupload setelah 9.40 sama ya, saya tidak bisa memeriksa soal teman-teman karena saya tidak mendapatkan filenya ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah berhasil diupload silahkan turn in absensi kehadiran dan nilai UTS berdasarkan pada file
terupload dengan konfirmasi turn in. Jadi teman-teman ketika memasukkan assignment jangan lupa diklik assign-nya supaya masuk ke saya. Dan di sini format penamaan file yang teman-teman upload. Jadi file yang akan teman-teman upload ada format nama filenya ya. Jadi kalau ini teman-teman tidak mengikuti formatnya, itu secara tidak langsung sistem tidak menyampaikan filenya ke saya ya. Jadi formatnya npm, nama mahasiswa, nama mata kuliah, kelas. Contohnya di sini npm-nya, kemudian nama mahasiswanya M Iqbal Ivan underscore mata kuliahnya misalnya kristalografi mineralogi underscore kelas P atau Q ya. Oke. Kuliah mineralogi batuan beku, kuliah kristalografi dan mineralogi tentang mineralogi batuan beku hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman banyak jaga kesehatan ya, jaga kekebalan tubuh, jangan banyak keluar rumah dan banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.